Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pernah nggak kalian bertanya-tanya bagaimana cara kerja komputer? Bagaimana mereka bisa melakukan begitu banyak hal seperti menerjemahkan bahasa, mengenali wajah, dan bahkan bermain game? Jawabannya adalah karena mereka menggunakan suatu konsep yaitu berpikir komputasional. Dalam presentasi ini, saya akan membahas apa itu berpikir komputasional, mengapa itu penting, dan bagaimana kamu dapat mempelajarinya. Mari simak videonya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Kelebihannya apa sih? Kelebihan berpikir komputasional yaitu mampu memecahkan masalah yang rumit atau kompleks dengan cara yang sederhana dan efektif. Yang kedua, mampu melatih mindset kalian untuk berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Yang ketiga, mampu merumuskan masalah dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya, apa karakteristiknya? Satu, mampu merumuskan dan menyelesaikan menggunakan perangkat komputer atau perangkat digital. Dua, mampu mengelompokkan dan menganalisis data. Tiga, mampu mempresentasikan data secara abstrak menggunakan model atau simulasi. Keempat, mampu melakukan analisis solusi dengan cara dan tahapan yang efisien dan efektif. Yang kelima, mampu menggeneralisasi penyelesaian berbagai masalah-masalah yang berbeda. Selanjutnya, dalam berpikir komputasional ada 4 fondasi yang perlu kita pahami. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah metode yang digunakan untuk memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Contohnya itu kayak kita misalnya kerja kelompok. Kita dikasih tugas kelompok sama guru kita. Nah, di situ kan kita berkelompok kan. Jadi kita bagi-bagi tugas kita gitu. Jadi masalah besar kompleks jadi masalah yang lebih kecil. Yang kedua, pattern recognition, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah metode yang digunakan dalam menemukan keteraturan data akan memperoleh informasi. Itu penting untuk memahami keteraturan yang telah ditemukan. Jadi pengenalan pola itu kita mencari suatu kesamaan untuk menemukan keteraturan data dalam memperoleh informasi penting. Contohnya kayak kita sedang menjemur baju, jadi kita kayak kita beda-bedain, kita pilah-pilah kayak baju kita ini, baju orang tua kita yang ini kita pindahin gitu, kita taruh tempatnya masing-masing. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi merupakan proses dari suatu metode berpikir komputasional yang terfokus pada hal-hal yang relevan dengan masalah yang dihadapi serta mengabaikan hal yang tidak perlu dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi abstraksi ini kita terfokus ke hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut saja. Sampelnya itu kayak misalnya kita lagi habis wisata, kita menceritakan ke teman kita kan nggak mungkin kan kita ceritain semuanya, kayak misalnya kita lagi mandi atau lagi apa kan nggak mungkin. Jadi kita ceritain hal-hal yang penting aja, kayak misalnya kita lagi wisata ke Jogja, kita cuma ceritain pas kita lagi ke Candi, lagi di hotel misalnya lagi makan-makan, nah gitu. Yang keempat ada algoritma. Algoritma merupakan berpikir dengan rencana dan langkah-langkah instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma ini kayak sebuah tahapan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kayak kita contohnya itu kita sedang berbelanja. Kita udah dibuatin nih daftar menu yang pengen kita belanjain nih. Ya kita ngambil itu sesuai urutan, misalnya dari yang paling dekat sama kita terus sampai ke paling dekat kasir gitu, jadi lebih gampang gitu. Selanjutnya adalah beberapa penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada searching.
Searching merupakan proses yang sering digunakan dalam pengelolaan data. Proses pencarian telah menemukan Proses pencarian adalah menemukan nilai data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe dasar atau bertipe bentukan. Contoh dari searching itu kayak kita lagi men-searching Google, atau kita mencari suatu data atau buku di perpustakaan, dan seperti itu contohnya. Yang kedua ada sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Ada dua macam aturan yang biasa digunakan dalam sorting, yaitu ascending urut naik dan descending urut turun. Nah, sorting itu ada berbagai macam cara teknik-tekniknya, mulai dari insertion sort, merge sort, dan lain-lain lah. Nah, ini contohnya, ini kita gunakan selection sort. Nah, dari awal kayak gini diatur, diseleksi sampai ke paling yang berurut, sampai akhir berurut. Selanjutnya ada stack. Stack atau tumpukan merupakan sebuah kumpulan data dengan data yang ada diletakkan di atas data yang lain. Stack adalah struktur data yang menggunakan konsep last in first out atau LIFO. Jadi stack itu ada struktur data yang dimana dia menggunakan konsep last in first out. Jadi data yang paling akhir bakal keluar duluan, sementara yang paling awal dia bakal terakhir keluarnya. Selanjutnya ada antrian atau queue, merupakan kebalikan dari stack. Jika dalam stack data yang pertama masuk merupakan hal yang paling akhir, namun dalam queue data yang paling awal masuk merupakan hal yang paling awal keluar. Konsep dari queue adalah first in, first out, atau masuk pertama keluar. Contoh dari queue kayak gini, jadi kita masuk paling pertama nih, nanti bakal keluar duluan. Jadi kesimpulannya, mengapa begitu penting berpikir komputasional? Di era digital ini, kemampuan berpikir komputasional menjadi semakin penting. Berpikir komputasional tidak hanya untuk programmer atau insinyur, tetapi untuk semua orang. Dengan mempelajari berpikir komputasional, kamu dapat meningkatkan kemampuan memecah masalah, berpikir kritis, dan berkreasi. Berpikir komputasional merupakan kunci untuk masa depan yang sukses. Itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.